Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan akhwat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai organ pencernaan pada hewan dan manusia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai peredaran darah pada manusia. Tema 4, subtema 1. Nah, materi yang pertama, kita akan membahas peredaran darah manusia. Sebelumnya, ikhwan akhwat semua sudah mengetahui atau sudah tahu apa itu sistem peredaran darah manusia? Oke, Ustazah akan jelaskan ya. Sistem peredaran darah adalah sistem mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, coba sebelumnya ikhwan akhwat semua perhatikan gambar yang Ustazah tayangkan. Nah, di gambar ini adalah bentuk kecil dari peredaran darah manusia, di mana sistem peredaran darah manusia ini tersusun dari beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah jantung. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Lalu bagian yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, bagian yang terakhir adalah darah. Nah, darah ini berfungsi untuk mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Lalu setelah tadi Ustazah sampaikan bagian-bagian dari peredaran darah manusia, sekarang Ustazah akan menjelaskan masing-masing susunan sistem peredaran darah manusia. Yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, di mana jantung ini berada di rongga dada sebelah kiri manusia. Nah, jantung terdiri atas 4 bagian, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Coba ikhwan akhwat semua perhatikan gambar yang Ustazah tayangkan di layar. Nah, pada gambar ini merupakan animasi dari jantung, di mana ada 4 bagian di dalam jantung, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Nah, di sebelah kita, di sebelah kanan jantung itu ada serambi kiri. Nah, untuk di sebelah kanan jantung bagian bawah itu ada bilik kiri. Nah, masing-masing bagian itu tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, untuk serambi kiri sendiri, fungsinya itu untuk menerima darah dari paru-paru. Sedangkan bilik kiri fungsinya untuk memompa darah yang mengandung banyak oksigen ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya di sebelah kiri kita, di sebelah kiri jantung itu ada serambi kanan. Nah, untuk di bagian bawahnya ada bilik kanan. Masing-masing bagian juga memiliki fungsinya sendiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Kalau tadi serambi kiri itu untuk menerima darah dari paru-paru. Nah, kalau serambi kanan itu fungsinya menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, untuk bilik kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru. Nah, lalu di antara bagian kanan dan kiri jantung terdapat sekat pembatas yang disebut katup jantung. Nah, katup jantung ini berfungsi sebagai penghalang antara darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida agar darah tersebut tidak tercampur. Nah, setelah tadi Ustazah sampaikan
mengenai sistem peredaran darah manusia, susunan yang pertama itu adalah jantung. Kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya peran jantung terhadap sistem peredaran darah manusia. Maka sudah sepatutnya kita harus menjaga kesehatan jantung. Nah, bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan jantung? Oke, cara yang pertama adalah kita harus makan makanan yang mengandung serat. Misalnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan yang mengandung serat lainnya. Lalu yang kedua, perbanyak makan ikan dan kurangi untuk makan daging. Yang ketiga, olahraga secara rutin setiap harinya. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, tidak merokok. Nah, selanjutnya Ustazah akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem peredaran darah manusia. Susunan yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah atau peredaran darah berfungsi sebagai tempat mengalirkan darah, di mana darah ini dialirkan dari jantung ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Nah, kalau tadi fungsi jantung itu untuk memompa darah. Nah, sedangkan kalau pembuluh darah sendiri adalah wadahnya atau tempat untuk mengalirkan darah. Nah, pembuluh darah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah arteri. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau biasa dikenal dengan pembuluh nadi. Lalu jenis yang kedua adalah kapiler. Kapiler berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Nah, kapiler ini karena kapiler ini letaknya di tengah, jadi berfungsi untuk menghubungkan antara arteri dan vena. Lalu yang terakhir ada vena. Vena berfungsi untuk mengalirkan darah kembali ke jantung, yang biasanya orang-orang menyebutnya adalah pembuluh balik. Nah, coba ikhwan akhwat semua perhatikan gambar yang ustazah tayangkan. Nah, pada gambar yang ustazah tayangkan, sebelah kanan gambar atau yang berwarna biru itu namanya vena. Lalu di sebelah kiri yang berwarna merah itu adalah saluran arteri. Nah, kapiler sendiri letaknya di tengah-tengah karena dia ini berfungsi untuk menghubungkan antara arteri dan vena. Nah, tentunya dari masing-masing jenis pembuluh darah tentunya memiliki perbedaan. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler. Nah, perbedaan yang pertama terdapat pada letaknya. Letak arteri itu lebih ke dalam. Vena itu letaknya lebih dekat dengan permukaan tubuh, sedangkan kapiler letaknya antara arteri dan vena. Lalu sifat yang kedua, perbedaan yang kedua adalah arah alirannya, yaitu kalau arteri itu meninggalkan jantung. Nah, sedangkan vena itu menuju jantung, kebalikan dari saluran arteri. Nah, sedangkan untuk kapiler sendiri, arah alirannya ini berawal dari arteri. Nah, lalu perbedaan yang ketiga adalah tekanan. Tekanan pada arteri kuat. Nah, namun jika terpotong, maka darah akan keluar dan memancar. Nah, untuk vena, tekanannya adalah lemah. Nah, jika terpotong, maka darah akan keluar dan darah akan menetes. Sedangkan kapiler tekanannya adalah sedang, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Nah, lalu selanjutnya adalah perbedaan selanjutnya pada dinding.
dinding arteri lebih tebal dan elastis, sedangkan vena dindingnya adalah tipis dan kurang elastis. Begitu juga dengan kapiler. Kapiler memiliki dinding yang tipis dan sangat kecil. Lalu perbedaan yang terakhir adalah darah. Darah pada arteri itu adalah banyak mengandung oksigen, kecuali arteri pada paru-paru. Nah, sedangkan vena itu sama dengan darah arteri. Darah vena banyak mengandung oksigen, kecuali vena paru-paru. Nah, sedangkan darah kapiler adalah sama dengan arteri dan vena, yaitu banyak mengandung oksigen. Nah, selanjutnya sistem peredaran darah pada manusia yang terakhir adalah darah. Darah merupakan cairan di dalam tubuh yang memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel dalam tubuh. Nah, di dalam darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Nah, tentunya di plasma darah ini ada bagian tertentu. Plasma darah tersusun atas air dan zat-zat terlarut. Sedangkan sel darah tersusun dari sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua sel darah putih atau leukosit. Dan yang ketiga kepingan darah atau trombosit. Nah, coba ikhwan akhwat semua perhatikan gambar yang sudah Ustazah tayangkan. Nah, yang berwarna merah, kepingan-kepingan ini yang bentuknya pipi itu adalah sel darah merah. Nah, lalu yang berwarna putih atau yang berwarna agak berwarna ungu itu adalah sel darah putih. Dan yang berbentuk cairan-cairan ini adalah plasma. Lalu untuk trombosit sendiri yang berwarna kuning, coba ikhwan akhwat semua perhatikan yang berwarna kuning, yang bentuknya seperti ada mahkotanya, itu adalah trombosit atau keping darah. Nah, untuk alirannya sendiri adalah pembuluh darah atau tempatnya atau wadahnya ini adalah pembuluh darah. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu ya nak ya. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah memiliki warna yang jernih kekuningan. Nah, plasma ini tersusun atas 92% air dan 0,9 mineral atau NaCl, fosfor, dan magnesium. Juga 0,1% bahan organik yaitu glukosa, lemak, dan enzim. Lalu selanjutnya adalah sel-sel darah. Nah, sel darah yang pertama adalah sel darah merah. Coba ikhwan akhwat semua perhatikan gambar yang sudah ada di layar. Nah, sel darah merah atau eritrosit merupakan komponen utama dari sel darah. Nah, sel darah merah ini memiliki bentuk bikonkav atau pipi dengan kedua sisi yang cekung berada pada bagian tengah. Nah, lalu warna merah yang berada pada eritrosit atau sel darah merah ini disebabkan karena di dalamnya terkandung hemoglobin, di mana sel darah merah ini berfungsi untuk membias, mengikat oksigen. Ada sel darah putih. Nah, sel darah putih atau leukosit adalah berfungsi sebagai pemakan bibit-bibit penyakit dan juga benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, leukosit ini atau sel darah putih berjumlah akan
ini jumlahnya akan terus-menerus meningkat sesuai dari banyak sedikitnya bibit penyakit ataupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jika di dalam tubuh kita ada penyakit atau bibit-bibit penyakit atau benda asing lainnya, maka penyakit yang ada dalam tubuh kita akan dibunuh atau akan dimusnahkan oleh sel darah putih, di mana sel darah putih ini jumlahnya akan terus-menerus meningkat sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit merupakan salah satu dari komponen darah yang mempunyai peranan penting dalam sebuah proses pembekuan darah. Nah, pada saat terjadinya luka, maka keping darah atau trombosit ini akan menutupi pembuluh darah dan merusak dengan cara membentuk jaring-jaring. Nah, jika kita terluka atau tergores, maka keping darah atau trombosit akan berfungsi untuk membekukan darah atau memberhentikan darah. Sampai di sini, apakah Ikhwan Akhwat semuanya bisa mengerti untuk pembelajaran pada hari ini? Iya, semoga Ikhwan Akhwat semuanya mengerti ya untuk pembelajaran sistem peredaran darah pada manusia. Nanti jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran pada hari ini, bisa langsung tanyakan kepada Ustazah ya nak ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi dulu ya nak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.